Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tidak sholat hanya karena masih malas, tapi masih meyakini sholat itu adalah perintah wajib dari Allah, dari Rasulullah, maka dia tidak dihukumi kafir, tetapi cukup dihukumi fasik. Fasik itu dosa, pokoknya dosa besar, fasik. Nah, tetapi kalau tidak sholatnya itu sudah dengan kesadaran bahwa sholat itu tidak wajib, maka itulah kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nasihat yang ketiga, wa ya'muruna bis salat. Salat abejeng, karena sholat itu yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang kalau tidak sholat, ya, orang tidak sholat ya tidak langsung kafir, Pak. Beda orang Islam saya tak abejeng, benih langsung kafir, benih. Beda ada dua kriteria. Orang Islam, kalau orang tidak Islam jelas lah ya, tidak sholat pasti kafir. Tapi kalau orang Islam ini, yang Islam KTP, yang tidak sholat, itu bisa kafir, bisa tidak, Pak. Jadi jangan langsung kalau ada orang tidak sholat terus dibilang kafir. Kalau tidak sholatnya ini dengan satu keyakinan bahwa dia masih mengakui bahwa sholat itu wajib. Dia tidak sholat hanya karena masih malas, hanya karena masih malas, tetapi masih meyakini sholat itu adalah perintah wajib dari Allah, dari Rasulullah, maka dia tidak dihukumi kafir, tetapi cukup dihukumi fasik. Fasik itu dosa, pokoknya dosa besar, fasik. Nah, tetapi kalau tidak sholatnya itu sudah dengan kesadaran bahwa sholat itu tidak wajib, maka itulah kafir. Apa ada Ustadz? Ada, Bu. Orang Islam menyatakan bahwa sholat itu kan syariat. Syariat itu adalah jalan menuju Tuhan. Nah, tingkatannya ada syariat, ada kemudian thariqat, ada makrifat, ada apa lagi itu? Hakikat, ada makrifat. Lah, kalau orang sudah makrifat, itu sudah ketemu sama Allah. Jadi itu sudah tidak perlu jalan lagi. Sampean lah, Dik, supaya sekarang saya jelaskan. Wow, gitu, Pak. Diwejang saya, Pak. Sampean ya, misalkan sekarang tujuannya mau ke pasar. Sampean rumahnya di Talkandang. Sampean harus keluar lewat jalan Gang Mawar Melati, harus keluar. Nanti harus lewat jalan Sucipto ke jalan mana itu? Jalan alun-alun, nanti ke kiri ke Mimbaan sampai ke pasar. Loh, tapi kalau sampean sudah ada di pasar, Dek, masa sampean mau balik lagi ke Jalan Sucipto, mau keluar lagi? Kan tak benar. Nah, di dalam Islam itu katanya nih ya, ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada makrifat. Lah, tujuan kita itu adalah Allah. Makrifat itu orang yang sudah panyetong de Allah. Nah, kalau orang sudah makrifat, kan sudah tidak butuh lagi syariat. Tidak butuh sholat, tidak butuh zakat, tidak butuh puasa. Yang penting eling, hatinya panyetong de Allah. Eling, agama eling ada, Pak. KTP apa? Islam, Pak. Di rumahnya ya simbol-simbolnya Islam.
Ada seperti itu. Subur Islam, ya mungkin ditambahi apalah begitu. Itu ada. Yang seperti ini, maaf, yang seperti inilah kafir sudah. Jadi sudah menafikan atau meniadakan kewajiban untuk sholat. Bahwa sholat ini hanya sebatas kewajiban secara syariat, gitu. Dan dia tidak melakukan sholat, tidak mendirikan sholat, tidak melaksanakan sholat dengan penuh kesadaran bahwa sholat itu tidak perlu. Ini kafir. Tapi kalau hanya sebatas tadi, iya memang sholat itu wajib, tapi saya masih belum bisa. Nah, seperti itu fasik. Apa tidak dosa, Ustaz? Ya dosa, Pak. Dosa. Kalau yang kafir tadi jelas Ustaz. Nah, kalau yang fasik ini, dosanya orang meninggalkan sholat itu lebih parah, lebih besar dosanya dari membunuh orang, lebih besar dari dosa berzina, lebih besar dari dosa minum khamr, dan seterusnya. Dosa paling besar itu adalah paling besar itu adalah dosa meninggalkan sholat. Karena itulah perintah utama setelah mempersaksikan keimanannya dengan bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, tiada utusan yang patut diikuti adalah Rasulullah SAW. Kemudian sholat abejeng, monta abejeng, dosanya sangat-sangat besar. Mudah-mudahan kita sudah sholat 5 waktu, ya mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa nambahin sholat rawatibnya, sholat sunnah yang muakkad, yang sunnahnya itu sangat-sangat kuat, yang mengikuti sholat fardu 12 rakaat. Siapa yang menegakkan sholat sunnah 12 rakaat ini rawatib, Allah akan bangunkan di surga istana. 12 rakaat, Pak, itu qobliyah subuh. Kemudian qobliyah subuh 2 rakaat, Bu. Qobliyah duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Sudah berapa? 8. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, 10. Ba'diyah isya 2 rakaat, 12. Itu 12 rakaat ini diistiqomahkan. Kalau kita sudah diberi taufik oleh Allah bisa menegakkan 5 waktunya, kita memohon taufik kepada Allah untuk bisa menegakkan sholat rawatib yang 12 rakaat. Syukur kemudian kita bisa sholat duha, sholat tahajud, sholat yang lain. Ya, Rasulullah SAW mewasiatkan pada Abu Hurairah, jangan tinggalkan 3 hal: sholat duha setiap hari, kemudian puasa ayyamul bid, dan sholat witir sebelum tidur. Jadi sholat witir itu boleh sebelum tidur. Jumlahnya ganjil, boleh 3, boleh 5, boleh 1. Ya, ini. Nah, kemudian setelah Abu Hurairah mendapatkan wasiat seperti itu, maka beliau laksanakan itu sampai Abu Hurairah meninggal. Jadi sholat ini sangat-sangat penting. Ista'inu bis-sabri was-sholat. Selain itu memang perintah utama, sumber pertolongan atau sarana utama mendapatkan pertolongan dari Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat adalah sholat. Dengan bersabar melalui proses sunatullahnya, usaha realnya, dan sholat sebagai bentuk spiritual doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat. Kemudian as-sidik. Setelah diperintahkan sholat, kita diperintahkan untuk jujur. Kemarin sudah kita urai di awal-awal bab ini, bahwa jujur itu jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bil lisan maupun bil akhwal, dengan perbuatan maupun dengan satunya kata dengan kenyataan, dan satunya hati dengan perbuatan. Itu jujur. Dan itu juga merupakan bentuk dari upaya atau salah satu rumus kunci pertolongan Allah. Tadi dalam mukadimah sudah kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkata-katalah perkataan yang baik, yang benar. Nah, perkataan ini, dari sebab kita menjaga lisan ini, kemudian Allah memberikan jaminan yuslih lakum a'malakum. Allah akan patepa, akan membimbing, akan
menggandeng, akan mengarahkan langkah-langkah kita, perbuatan-perbuatan kita. Kalau sudah perbuatan kita dipatepak oleh Allah, Pak, insya Allah, Bu, kita tidak akan mudah untuk melenceng dari jalannya Allah, jalannya Rasulullah. Ini berkata jujur dalam hal apapun, dalam ucapan terutama, di situ bersikap jujur, karena akan membawa efek yang besar, yakni bimbingan Allah atas langkah-langkah kita. Kemudian wal afaf, menjaga kehormatan, menjaga marwah, menjaga harga diri. Kalau dalam falsafah Jawa itu ada ajining rogo saka busono, ajining diri saka napa, Bu? Lati. Raga kita akan berharga ya apabila kita berbusana, karena ajinya atau berharganya raga kita ini ya dari busana. Sekarang kalau kita, Pak, manusia utuh, dikurangi bajunya, dikurangi celananya, dikurangi sarungnya, jadi apa, Pak, Bu, kira-kira? Sama nggak dengan itu dengan sapi? Ya sama. Berarti manusia ini yang membedakan dengan binatang, diantaranya adalah manusia ini berpakaian, berbusana. Coba kalau di jalan raya sekarang ada orang tidak berbusana, nah ini seperti apa harganya? Kita sering melintas, mungkin ada orang ya dikaruniai akalnya dihilangkan oleh Allah, jadilah dia orang jalan di pinggir jalan tanpa busana, misalkan seperti itu. Dia sudah tidak lebih berharga dari yang kita piara, hewan. Sudah omongannya mungkin tidak kita anggap, juga komunikasinya juga tidak akan sambung dengan manusia di sekitarnya, karena kelasnya sudah bukan kelasnya manusia pada umumnya. Ajining rogo, jasad kita ini dari busana, dari pakaian. Nah, harga diri kita ini ditentukan oleh ucapan. Orang kalau mencela-mencele, bohong sana bohong sini, omong saya tak tepak, saya tak perlu diucapkan, orang tidak ada harganya, Pak, tidak ada harganya. Beda dengan orang yang setiap omongannya bermakna, setiap omongannya bisa dipercaya, itu berbeda. Maka menjaga harga diri diantaranya dengan menjaga sikap, menjaga ucapan diantaranya. Wal afaf, kemudian wasilah, menyambung tali kekerabatan. Kerabat yang paling dekat dengan setiap manusia adalah kedua orang tua, lalu saudara kandung, lalu yang lebih jauh lagi. Maka tragis kalau sampai ada orang baik kepada masyarakat, tetapi dengan kedua orang tuanya tidak baik. Hormat kepada masyarakat, dihormati oleh masyarakat, tetapi dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya hubungannya tidak baik. Ini jauh dari yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tetangga, dengan saudara-saudara jauh, dengan teman-teman seprofesi, sejawat, itu cek baiknya. Tapi dengan salah satu saudara kandungnya ini tidak baik. Nah, ini juga menyimpang dari apa yang Allah, yang Rasulullah ajarkan. Jadi wasilah di sini menyambung kekerabatan, ya. Selain membangun hubungan lagi setelah renggang, itu juga maknanya memelihara agar tali kekerabatan itu tidak sampai renggang. Ini ya Bapak sekalian, dan itulah inti poin-poin awal kenabian Rasulullah SAW yang diajarkan kepada masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah, dan kepada segenap manusia pada umumnya. Dan itu oleh Heraklius dinyatakan begitulah semua ajaran Nabi dan Rasul sejak dahulu. Karena Heraklius ini adalah orang yang ngaji, Pak, punya kitab-kitab dan punya ilmu perbintangan.
Jadi dia bisa tahu bahwa kelak akan ada raja yang bersunat. Raja yang bersunat. Terus kemudian dari kitab-kitab yang beliau baca akan ada utusan terakhir yang namanya Ahmad. Orangnya ciri-cirinya begini. Dari suku yang terbelakang, dari suku Quraisy. Itu dijelaskan. Kemudian Heraklius konfirmasi kepada Abu Sufyan. Demikian ya isi dari apa yang disampaikan, yang diceritakan Abu Sufyan setelah beliau masuk Islam dan menceritakan hadis ini pada kita semua. Menutup kajian kita malam hari ini, ada pertanyaan yang diberikan oleh Bu Ila barusan. Jika laki-laki setiap waktu harus sholat di masjid, bagaimana dengan perempuan? Satu. Yang kedua, waktu sholat sunnah suruk kira-kira jam berapa? Ketiga, jika ada calon bupati memberikan uang lalu ditaruh di kotak masjid, boleh apa tidak? Tolong dijelaskan. Baik, laki-laki sholat, sebaik-baik sholat laki-laki di masjid, di musola, atau di mana tempat sholat berjamaah didirikan. Itu kalau perempuan, sebaik-baik tempat sholat perempuan adalah di rumahnya. Sebaik-baik tempat di rumahnya adalah di ruangan yang di dalam. Sebaik-baik di kamar, misalkan sebaik-baik kamarnya adalah yang di biliknya, di tempat yang paling tersembunyi. Sungguh pun demikian ibu-ibu, karena besarnya fadilah sholat berjamaah di masjid, di musola, di tempat sholat berjamaah, maka Rasul memperingatkan para suami untuk tidak melarang istri-istrinya kalau ingin sholat berjamaah di masjid. Berarti ini tidak ada kemakruhan. Bahkan Rasul mengendos atau mengiyakan bahwa perempuan pun, wanita pun itu berhak mendapatkan fadilah sholat berjamaah yang besar di masjid, di musola, di tempat sholat didirikan. Paham ya? Jadi boleh sholat berjamaah di masjid. Begitu. Bahkan Rasul melarang suami-suami untuk tidak memperbolehkan istrinya. Sholat suruk, Bu, suruk itu adalah waktu di mana matahari sudah terbit penuh, sudah terbit bunder seser, itu sudah tidak ada yang tertutupi oleh bumi. Itu namanya suruk. Ya, waktu suruk. Jadi kalau ditanya jamnya, ya kita tidak bisa tentukan karena perputaran matahari, bumi ini bergerak terus. Kadang kalanya jam 5 kurang seperempat, kadang kalanya jam 5 sekian menit. Tapi pada intinya adalah ketika matahari sudah terbit bunder penuh, itu suruk. Niku nggih, jadi untuk jam berapa tidak bisa kita jawab. Tapi bisa kita lihat di almanak, mungkin di almanak yang sudah ada, mungkin di mana, atau di Google sekarang juga sudah ada, atau yang dikeluarkan Kemenak itu ada jadwal abadi, itu insya Allah bisa membantu. Tapi kalau mau manual ya itu aja, dilihat aja kalau matahari sudah terbit penuh, sudah bunder seser, itu suruk namanya. Kemudian cabub yang memberikan uang kemudian ditaruh di kotak masjid. Jadi hal-hal memberi semacam ini, asalkan tidak ada kesepakatan untuk harus memilih, maka itu tidak mengapa, Bu. Tapi kalau sudah ada kesepakatan, saya beri tapi harus memilih, ini yang namanya komitmen. Dan komitmen ini harus ditaati, dan ini merupakan bentuk ruswah, bentuk suap yang seperti ini. Maka aktivitas suap menyuap itu, yang menyuap maupun yang disuap itu sama-sama dosa kalau ada kesepakatan untuk memilih. Tapi kalau tidak ada kesempatan untuk memilih, ya nggak apa-apa. Meskipun dikasih beras 5 kilo atau 1 kintal, tiba-tiba datang ke rumah, Bu, ini dapat dari ini, terus ya minta doanya, ya didoakan saja. Tapi kalau nanti pokoknya milih atau sampai diminta KTP-nya, ini sudah kesepakatan. Tapi kalau hanya mengambil simpati dengan tidak ada kesepakatan bahwa yang diberi akan pasti memilih yang memberi, maka tidak mengapa. Ambil saja barangnya, nanti milih apa terserah gitu. Apalagi di masjid, misalkan bupati tidak ada ketakmirnya, kan hanya menyampaikan, ini sedekah saya Pak Takmir, saya mudah-mudahan dikehendaki Allah dipilih oleh rakyat, minta doanya, ya sudah didoakan saja.
Tapi kalau sampai ada kesepakatan al-muslimun, orangnya berapa, jamaahnya berapa, nanti harus memilih saya, ini saya beri kotak amal 1 juta, ambilkan. Ini yang rasuah, ini yang suap, namanya haram, diterima, tidak boleh, karena aktivitas itu menerimanya sama dengan dosanya sama dengan pelaku yang memberi, pelaku suap. Jelas ya Bu Ila? Insyaallah demikian, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tidak benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.